warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih kurang semangat. Selamat pagi. Oke, silakan berdiri dulu. Rahman terus semangat. Nanti kakak mau membawa dengan sebuah slogan untuk penyemangat sebagai penunjang pembelajaran kita supaya semuanya masuk berjalan dengan lancar. Baik. Ketika kakak katakan semangat pagi, kalian harus jawab pagi. Mati. Mari semua. Ya, kita coba sekali. Harus semangat ya, harus semangat. Semangat pagi. Belum. Kita coba lagi. Semangat pagi. Masih belum puas katanya. Ya, harus semangat. Ya. Semangat pagi. Mantap, pegang lu. Tenang. Kakak minta satu orang maju di depan. Yang mau aja. Untuk PPK, kakak minta satu orang di depan. Kakak minta satu orang. Ada yang mau enggak? Kalau enggak mau kakak tunjuk nih. Saya mau. Ya kak. Ya, kamu deh, yang pakai kacamata. Jangan ragu-ragu. Kepipit doang, nggak apa-apa. Tidak bisa kan? Ada tangan. Nari. Sebelum. Coba. Nari. Ya. Nari. Sebelum pembelajaran kita hari ini, marilah agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, silakan dulu. Silakan. Ya. Nah, absen dulu. Apa? Ya, silakan. Kita absen, Mas. Yang kakak sebut namanya silakan maju ambil buku pelajarannya. Muhammad Malik Taufik Ibrahim. Ya, maju. Aditya Pratama. Ada. Ahmad Al-Hafiz. Ya. Dian Siswanto. Dela Muhammad Fatunisa. Majak. Mulia Sari. Nanti kakak. Mulia Sari. Lauda. Yuda Nur Prasetyo.
Al-Badali. Bukunya habis. Yang kakak sebut namanya silahkan katakan hadir. Bilang hadir kita jelas. Naila Sadira. Hadir. Ya, hadir. Naila Sadira. Muhammad Fasya Dapanu Agni. Muhammad Baimansa. Hadir. Jaketnya lepas deh, jaketnya lepas dulu. Ahmad Azra Yandra. Mas ya. Rama Aditya Saputra. Ya, ada yang perlu disebut? Muhammad Evan. Muhammad Evan. Ya, siapa namanya? Muhammad Evan. Ya. Terus. Sekarang ada yang nggak kebagian, ini dua, ini satu. Ada setelah makan bakunya. Nah, satu. Bahkan ini ya pasti ya setelah silakan. Ya, lampu. Ini lampunya. Ya, silakan. Lihat bukunya dulu. Lihat bukunya. Lihat judul bukunya. Lihat judul bukunya. Tokoh dan penemuan. Setelah melihat kata-kata ini, apa yang kalian pikirkan ketika ada kata tokoh dan penemuan? Apa yang terpikirkan setelah melihat kata tokoh dan penemuan? Apa? Tokoh itu berkaitan dengan apa? Lain tokoh. Tokoh berkaitan dengan lain. Tokoh berkaitan dengan orang, ya, salah satu orang. Manusia bisa sama saja. Sekarang penemuan hewan nggak bisa. Hewan nggak bisa disebut sebagai tokoh. Tapi hewan bisa disebut sebagai tokoh kalau dalam bahasa Indonesia, dalam cerita. Hewan nggak bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Makanya yang kita bahas di sini adalah tokoh yang penemuannya bermanfaat bagi manusia. Kalau hewan nggak bisa. Apa yang bisa bermanfaat penemuan hewan bagi manusia? Ada yang tahu? Nggak ada. Makanya dia luar dari pembahasan kita pada hari ini. Dia luar dari pembahasan kita pada hari ini. Ini ada penemuan. Apa ini penemuan? Berkaitan apa dengan penemuan? Lampu. Ya, lampu. Listrik. Kipas. Apa lagi? Salon bisa. Apa? HP. Laptop, semuanya penemuan. Tetapi pada hari ini kita membahas tentang penemuan. Silakan buka subtema 1. Subtema 1. Semuanya sudah tahu tentang penemuan. Semua sudah tahu tentang penemuan. Nah, sekarang coba kalian baca dalam kolom itu penemuan apa yang dibahas di sini. Coba baca penemuan apa yang dibahas di situ. Ya, listrik. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang penemuan listrik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama kita mengetahui sejarah siapa penemu listrik. Yang kedua kita mengetahui bagaimana alur
atau arus listrik sederhana. Arus listrik sederhana sehingga sampai pada rumah-rumah kalian nanti masing-masing. Yang ketiga, kita pada hari ini akan membahas tentang manfaat listrik bagi kehidupan kita. Kehidupan kita yang nyata, manfaat listrik. Ya, pertama-tama kita akan membahas tentang listriknya dulu. Listriknya dulu. Coba dibaca di paragraf 1. Paragraf 1 itu ya. Paragraf 1 baca dulu. Baca dulu. Ya, sudah ketemu? Siapa penemu listrik? Michael Faraday. Ya, Michael Faraday. Pada tahun berapa dia lahir? Ada di situ. 1971. Ya, mantap. Sekarang pengertian dari arus listrik ada di paragraf 2. Silahkan lihat. Arus listrik adalah, coba lihat. Arus listrik adalah gabungan dari medan magnet dengan medan listrik. Maka ketika kedua itu bergabung maka disebut arus listrik. Coba dibaca. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik berarti ada magnet, ada gabungan listrik. Keduanya. Maka hal itu disebut dengan arus listrik. Arus listrik. Ya, arus listrik. Baik, stop dulu lihat bukunya. Kita bicara sedikit tentang Michael Faraday. Ada yang tahu sejarahnya? Michael Faraday? Enggak, ya. Michael Faraday adalah orang yang lahirnya di Inggris pada tahun yang kalian sebutkan. Lahirnya di Inggris, di Newport, di Inggris. Dia terlahir di keluarga yang miskin. Ya, tahu sudah. Dia terlahir di keluarga yang miskin. Terus apa yang dia perbuat sehingga dia bisa menemukan listrik? Terutama dia ada tekad, ada kemauan untuk belajar, Di cerita, di sejarah Michael Faraday ini, dia sekolahnya hanya di sekolah dasar. Itu pun kadang-kadang. Mendingan kuliah. Saya turun sekolah sampai lulus kelas 6. Kalau Michael Faraday dia hanya tahu membaca, menulis yang ada di dasar-dasar saja. Kenapa dia saat dia sudah besar dia dapat menemukan listrik? Apa yang menjadi motivasi dia? Ternyata dia melihat keluarganya yang miskin, itu menjadi motivasi dia ternyata untuk menemukan sesuatu hal yang baru yang mengubah hidupnya. Dan itu tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi dia mengubah dunia dengan penemuannya. Ada yang mau nggak seperti itu? Mau? Apa yang ingin kamu temukan? Ya, apa yang ingin kamu temukan? Ya, apa yang ingin kamu temukan? Apa yang bisa kalian temukan dari sedikit kisah tadi? Sedikit kisah tentang Michael Faraday. Apa yang manfaat yang bisa kalian tanggapi? Dia belajar otodidak. Otodidak itu belajarnya sendiri dari banyak membaca sehingga melahirkan rasa penasaran. Dari banyaknya membaca ya sehingga melahirkan rasa penasaran tentang sesuatu dan akhirnya dia mencoba dan berhasil menemukan listrik. Apa yang kalian dapat belajar dari cerita itu? Apa deh? Dapat kalian pelajari dari cerita Michael Faraday? Nilai moral, nilai manusia, nilai kehidupan. Ya, apa?
Ya, bagus. Terus berjuang. Apa lagi? Terus berjuang. Terus berjuang. Iya, pantang menyerah. Apa lagi? Terus belajar. Terus belajar, ya, walaupun terbatas dengan keadaan ekonomi yang terbatas, dia terus belajar dengan tidak pernah menyerah. Sudah nih, pantang menyerah hampir sama saja. Ya. Dengan keadaannya yang miskin, dia mempunyai 4 saudara dan Michael Faraday ini adalah anak ketiga. Dia mempunyai 4 saudara dan dia terlahir di keluarga miskin. Walaupun dalam keadaan miskin, dia berhasil menemukan sesuatu yang dapat mengubah dunia, yaitu adalah listrik. Yang mana penemuan pertama dari Michael Faraday adalah sebuah motor yang menggunakan energi listrik. Itu pertama yang mengagetkan dunia, sehingga akhirnya penemuannya dapat mengubah dunia secara keseluruhan. Itu Michael Faraday. Manfaat yang bisa kita ambil tadi adalah berjuang tanpa pantang menyerah dengan keadaan apapun. Kalau kita punya niat, kalau kita punya kemauan, pasti bisa, pasti ada jalan. Walaupun dalam perjalanannya kita ada kegagalan. Dalam kegagalan itu kita belajar untuk lebih baik lagi. Itu yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Sampai di sini tentang Michael Faraday. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan, nggak usah takut. Kita diskusi saja. Baik, sekarang tadi kita membahas tentang sejarah Michael Faraday. Sekarang kita membahas tentang penemuannya. Dari penemuan Michael Faraday itu, dia menemukan listrik. Sekarang dia disebut Bapak Listrik Dunia. Tapi dia sudah meninggal. Dia meninggal pada umur 75 tahun. Itu Michael Faraday. Dia meninggal pada umur 75 tahun. Nah, sekarang kita membahas listrik yang dia temukan. Sekarang di Indonesia kita semua punya listrik. Tetapi dasar listrik itu yang membangkitkan listrik itu ada yang tahu nggak? Yang membangkitkan listrik, tenaga pembangkit listrik, ada yang tahu nggak? Salah satunya sebenarnya banyak. Ya, kincir angin satu. Ada yang yang lain lagi selain kincir angin ada nggak? Tenaga surya, bagus. Aki lain. Lain tenaga listrik. Kincir air. Bisa, kincir air bisa. Apa lagi? Kalau diberitakan ada yang gas sampah kehidupan menjadi listrik, ada. Berarti dari sampah pembangkitnya. Ada yang dari panas bumi. Nah, ada banyak kan? Ada banyak pembangkit listrik. Di Indonesia ini ada di sini. Tapi kakak nggak ingat letaknya mana. Tapi mereka menggunakan ini di daerah dataran tinggi yang hembusan anginnya lumayan banyak. Ketika melihat gambar ini, apa yang Anda pikirkan? Coba keluarkan dulu. Sebelum kakak menjelaskan, coba keluarkan dulu. Bisa nggak? Kira-kira. Ketika sudah melihat gambar di depan, apa yang kalian pikirkan? Ada yang tahu lah? Ada yang tahu? Ini pembangkitnya. Ini rangkaian dari pembangkit tersebut. Coba sebelum kakak jelaskan secara detailnya, ada yang bisa tahu? Oke, ada yang bisa tahu? Di situ. Listrik. Jadi ada gambar listrik ini nanti kita bahas. Nanti akan sampai di situ. Pembangkitnya ada menggunakan kincir angin. Kreatif.
kincir angin yang terbesar itu ada di mana sebenarnya? Di Belanda. Mereka menggunakan pembangkit listrik kincir angin dan banyak. Ini di Belanda nih. Banyak. Mereka menggunakan tenaga angin. Ada yang menggunakan tenaga air untuk membangkit listrik. Lalu listriknya disimpan. Di mana disimpan? Disimpan di mana? Bisa. Di mana? Penampung listrik. Penampung listrik. Apa namanya? Penampung listrik. Penampung listrik. Kita santai saja, silakan baca dulu untuk menambah pengetahuan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan. Kita masuk sampai jam 9.25 menit. Jam 8? Jam 6? Jam 8 lewat. Sekarang maksudnya? Ya sekarang. Selesainya maksudnya? Selesainya. Oke, kita coba bahas. Ini. Kita menggunakan contoh pembangkit listrik dari angin. Dari tenaga angin. Ini kalau dia transparan, salah satu dari kincir angin, kalau dia transparan maka akan terlihat bentuknya seperti ini. Di kincirnya ini ada ini. Nah, posisinya ini. Di kincirnya ini ada di dalam sini. Nah, di dalam sini perhatikan. Di dalam sini ada ini. Ada ini. Ada generator. Ada generator. Nah, generator adalah ini. Nah, generator adalah ini sebagai pembangkit listrik. Lalu dari generator ini dipindahkan ke sini secara sederhana. Ini yang sederhana saja. Kita menggunakan akumulator, aki biasakan aki. Itu sebut aki. Secara ini hanya sederhana. Ada lagi yang lebih besar, yang raksasa, menyimpan tenaga listrik yang raksasa. Kalau tidak ada ini, kalau hanya menggunakan ini saja, ini langsung ke lampu, maka arusnya tidak normal. Kadang-kadang kan angin bisa kencang, kadang-kadang bisa enggak. Arus tidak normal. Maka ketika arus tidak normal akan merusak barang elektronik kalian. Bisa merusak TV, HP, mungkin. Apa lagi yang bisa dirusak? Kalau arus listrik yang kita pakai tidak normal. Kipas angin, lampu bisa mudah mati. Iya. Saya bawa hari lampunya tiba-tiba mati kan? Iya. Bukan kalau masih bisa hidup. Biasakan langsung mati lampunya, nggak bisa hidup lagi, langsung dibuang. Kalau arus listriknya tidak normal, maka diperlukan ini sebagai penyimpan tenaga listrik. Ini yang sederhana, katakan tadi. Ini yang sederhana yang biasa kita pakai, yang terlihat, yang tenaganya kecil, yang bisa disimpan kecil. Kalau untuk negara atau untuk daerah, maka penyimpanan listrik yang ada itu besar, kapasitasnya besar, raksasa untuk cadangan listrik negara, daerah tertentu dan lain-lain yang menggunakan besar. Sebagai contoh kita hari ini, kita hanya menggunakan sesuatu yang sederhana saja, yaitu akumulator penyimpanan listriknya. Jadi setelah saat ini listriknya disimpan di sini, disimpan. Atau penyimpanannya lebih sederhana lagi dari akumulator. Ini, ya baterai. Penyimpanan sederhana sudah. Harus sederhana. Baterai penyimpanan sederhana. Apa bedanya ini dengan ini? Ada yang tahu?
besar. Terutama besar dan kecil. Besar dan kecil. Terutama besar dan kecil itu menjadi pembeda. Karena ada satu lagi. Ini kuat tenaga, ya jelas, beda. Ini ya tenaga. Lebih kuat ini kan, tenaga lebih kuat ini daripada. Ada lagi. Ada yang tahu ada perbedaannya? Yang satu lagi. Tadi ada dua, keras tadi ada dua. Satu lagi. Ayo. Kekuatannya. Kekuatan. Sudah. Tadi kekuatan sudah. Ada satu lagi. Apa? Jangan malu-malu jawabnya. Apa? Lebih banyak. Lebih banyak. Apanya lebih banyak? Energi yang tersimpan. Ya, jelas. Ini lebih banyak energi yang tersimpan daripada ini. Jelas. Ini sudah. Karena ini kecil dan ini besar. Apalagi? Ada satu lagi. Sebelum kakak bilang, aku mau tahu dulu. Ada nggak yang terpikirnya sampai di situ? Ada perbedaannya. Satu. Ternyata sebelum nanti kita sampai di situ nanti. Sekarang fokus ke sini dulu. Aku penasaran, ada nggak sampai terpikirnya sampai ke situ? Cara menggunakannya. Ah, Cara menggunakannya. gimana maksudnya? Cara menggunakannya bersama ada plus, ada minus. Ini ada plus, ada minus sama. Cara menggunakannya. Ternyata di sini kalau habis kita langsung buang. Ini kalau habis tenaganya kita langsung buang. Tapi kalau ini Bisa dicas. bagus, bisa dicas kembali. Gimana caranya biasanya? Pakai itu. Pakai ceceran. Pakai sisa api. Ya. Kalau ada pelotok tahu kan pelotok yang di sungai kalau dia bisa menggunakan mesin PS tuh. PS, mesin bahasa kami dulu mesin motor. Oh Kalau iya, kita iya, menggunakan iya, mesin di motor, belakang tuh. mesin motor Yang di belakang tuh yang tadi itu. itu lain. Mesin motor, mesin pelotok apa ya? Kalau bahasa itu L300, taksi motor yang di air tuh. Apanya? Dia mesinnya tidak ditarik, tapi dia menggunakan ini untuk menghidupinya. Pernah nggak lihat? Pernah? Dia kan punya kipas tuh di belakang, punya kipas. Mesinnya punya kipas kan? Punya kipas, ya besar mesinnya. Dia menggunakan ini untuk menghidupinya. Tetapi dengan menggunakan mesin itu juga bisa mencas ini bolak-balik, penggunaannya bolak-balik, jadi nggak habis-habis gitu. Setelah dipakai dia terisi otomatis dengan mesin itu dengan berbagai macam kabel yang ada di situ yang dirangkai sehingga bisa mengisi kembali ini api. Setelah memakai tanpa terbuang sisa lalu diisi kembali setelah mesinnya hidup. Itu mesin motor yang digunakan motor yang 300 mana namanya PS bisa mesin PS itu. Jadi perbedaan yang tadi yang cuma ada tidak tahu tadi itu adalah ini bisa diisi ulang kembali dan ini tidak bisa langsung dibuang. Ini langsung dibuang ketika habis. Nah sekarang ini apa kegunaannya? Ini apa? Lain. Kalau orang dulu pasti tahu. Gunanya. Kalau zaman dulu kita nggak ada pembangkit listrik yang sifatnya besar seperti ini. Ya langsung seperti ini kita nggak ada. Yang ada dulu ini. Dan untuk memutar ini pun kita menggunakan mesin. Sehingga memerlukan ini ujungnya. Untuk memutar ini kita memerlukan mesin. Kalau zaman dulu nggak ada PLN. Kalau dari hidupnya sekarang rata-rata lahirnya tahun berapa? 2009. Tahun 2009. Ya, kalau mulai hidupnya di kampung kalian pasti tahu.
biasanya untuk memutar ini di kampung kita menggunakan genset. Kalau sekarang genset langsung, genset itu mesinnya langsung ada ini, langsung ada ini. Nggak ada ini, nggak ada ini langsung. Ya, kalau dia mesin duping dia memerlukan ini. Genset langsung tergabung jadi satu. Dia sudah ada itu, di dalam gensetnya langsung tergabung jadi satu. Itu mesin genset. Kalau zaman dulu kita menggunakan mesin duping atau mesin suan. Kalau suan nggak ada sekarang, duping masih ada. Suan jarang digunakan. Kakak pernah sudah lihat dari tahun 2021 mesin suan nggak pernah lihat. Mesin suan 16 sekarang yang masih banyak digunakan adalah mesin duping. Kalau di kampung, kalau di dulu mereka masih bisa menggunakan itu. Kalau nggak nyampe PLN-nya, kalau nggak nyampe mereka gunakan itu sebagai pembangkit listrik. Mesin duping, kalian pernah lihat nggak mesin duping? Nah, mesin duping, kakak nggak punya foto. Keterangannya, kakak nggak pernah foto mesin duping. Mesin duping digunakan untuk memutar ini. Lalu dari ini ada listrik yang dialirkan ke rumah. Lalu di dalam rumah untuk menormalkan listrik, maka diperlukan ini supaya listrik ini dari ini. Supaya listrik yang digunakan di rumah tetap normal, tidak maju tenaganya, tidak juga mundur. Dia normal. Kecuali mati. Ya, kalau mesinnya mati dia langsung mati juga. Kecuali mati. Jadi apa gunanya ini? Setelah mendengar penjelasan tadi, apa gunanya ini? Kita akan pikir dulu. Apa gunanya? Karena tadi sudah jelaskan. Bagus tuh, satunya. Agar aliran listriknya stabil. Itu fungsi dari apa namanya nih? Nih. Stapel. Itu kalau zaman sekarang ini nggak digunakan. Kakak membahasnya supaya kalian mengingat bagaimana orang dulu, cara orang dulu menggunakan listrik, supaya kalian mengingat. Karena orang dulu menggunakan listrik supaya ini alat untuk menstabilkan listrik. Ini adalah alat untuk menstabilkan listrik. Baik, setelah penjelasan ini ada yang perlu dibahas atau ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Cuma jelas? Jelas? Atau kakak tanyakan? Ada satu. Apa yang kurang jelas? Sampai dia suka itu. Ini nanti kita akan bahas di sekarang. Masalah ini dulu. Kalau ini kan gak ada. Paham semua kan? Paham semua? Ngerti? Atau kakak coba tanya kalian kalau mengerti. Atau kakak coba tanya kalian kalau mengerti. Ini apa fungsinya tadi? Menampung listrik. Ya, untuk menyimpan listrik. Sekarang ada 3 perbedaan yang kita bahas tadi antara ini dengan ini. Apa? Ingat nggak? Baru beberapa menit. Ya, kita salah satunya. Sekarang yang 2-nya lagi. Kalau habis bisa dibuang. Ini kalau habis dibuang. Ini yang satu bisa diisi. Itu perbedaan salah satunya. Terus apa deh? Apa? Apa? Usernya beda, kecepatan arus listriknya. Ya, sudah 3. Ya, masih ingat. Berarti pembelajaran kita sudah masuk sampai di sini. Berarti ada mengerti. Pembelajaran kita sudah masuk. Nah, jadi ini silahkan lihat bukunya. Ini kan ada gambar ini. Ada gambar itu rangkaian listrik sederhana. Apa namanya? Ada apa namanya? Ada lampu. Namanya nama rangkaiannya apa? Rangkaian seri lampu dengan rangkaian paralel. Dengan rangkaian
situ gambarnya seperti ini. Di situ gambarnya seperti ini, ada kotak. Lalu ya, nah ini, misalnya ini lampu nih, misal kalau gambarnya nggak bagus ya apa? Ini, ya. Di sini ada baterai. Nah, di sini ada baterai. Gambarnya tidak ada sakral ya, sakral tidak ada. Itu yang kita bahas yang pertama itu adalah rangkaian seri. Rangkaian seri. Lihat alurnya. Gak apa-apa gambarnya kalau kamu siap apa. Yang penting kelihatan. Lihat alurnya. Ini sampai sini, sampai sini, sampai sini. Dia positif. Dia positif. Tanda positif itu adalah plus. Tanda positif itu adalah plus. Berarti tanda negatif itu apa? Kurang. Iya, tanda negatif itu adalah kurang. Jadi yang ke sini, terus yang ke sini, yang ke sini sampai sini, dia negatif. Dia negatif, tandanya kurang. Lihat alur panahnya gini. Terus maju terus titiknya sampai sini, maju terus arahnya gini, semua gini. Nah, sampai kembali ke sini. Itu aja alurnya. Alur listrik itu sebenarnya seperti itu. Gelombang elektromagnetik yang dimaksudkan kepada ini seperti ini, gelombang seperti ini. Ini rangkaian seri. Sekarang kita coba ya. Mudah-mudahan bisa lah. Mudah-mudahan bisa. Supaya mirip, gimana supaya mirip? Mudah-mudahan bisa. Kemarin kakak ini cari di lampu, kepalanya nggak ada. Makanya gini, habis di tempat belinya habis, susah carinya. Di tokonya ada satu di Kajomi, cuman ada lampunya, kepala lampunya nggak ada yang sebagai pemisah kabel. Sebagai pemisah kabel itu nggak ada. Makanya kakak hanya menggunakan lakban. Ini hanya menggunakan lakban, nggak apa-apa ya. Yang penting pembelajaran tersampaikan. Yang penting berhasil. Semoga berhasil. Terus kita gunakan rangkaian seri. Artinya dia nyambung sampai sini. Ini kan dia nyambung. Nih, dari sini sampai sini. Lampunya ini misalnya sambungan gitu. Sambungan dari ini sambungan dari ini dengan sini. Ini sambungan. Misalkan itu sambungan. Ini kita misalkan sambungannya. Ini 8 jam ya, 8 jam. Gak apa-apa. Ya. Nanti kita lihat. Ya, kita coba. Ini termasuk contoh dari rangkaian. Coba perhatikan. Ini termasuk contoh dari rangkaian. Memang gambarnya tidak sama, tapi mudah-mudahan bisa. Ini salah satu contoh dari rangkaian apa tadi? Rangkaian. Coba lihat gambarnya. Salah satu dari Seri lampu. Ya, rangkaian seri lampu. Coba perhatikan. Yang mana rangkaian seri? Yang kiri. Yang kiri. Rangkaian seri lampu. Baik. Kayak ngomong ini.
bisa. Nggak tahu yang sekarang. Tadi bisa. Ya, kakak coba yang di sana tuh. Sebelum kakak rangkai di sini. Bisa. Kita coba. Ini yang plus. Ini yang plus. Perhatikan, ini yang plus, ini yang negatif. Ini yang positif, ini yang negatif. Tapi negatifnya berasal dari sini. Nah, dari titik sambungan ini negatif. Perhatikan, dari titik sambungan ini dia negatif. Sebelum ke lampunya, dia negatif. Berarti di sini semuanya positif. Nah, semuanya positif. Dia negatif hanya dari sambungan sini. Ya, kita coba udah bisa. Ini positif, ini negatif. Perhatikan, ini positif, ini negatif. Positifnya di mana nih? Atas. Ya, positifnya di atas. Dan coba aja. Ada bulatannya. Kita coba. Ini kita coba. Ya. Keren. Bisa. Pasti ada nyangkut. Kabel tuh dia nggak bisa pasti ada nyangkut. Ada di sininya ada bersentuhan. Di sininya ada bersentuhan. Tadi kakak coba bisa. Tapi sekarang bisa. Ternyata di sini ada bersentuhan. Itu susahnya kalau lampu itu nggak ada kepala. Kalau kabelnya bersentuhan, maka dia akan ke setrum. Jadi nggak bisa hidup. Kalau dia ke setrum, kalau kabel positif dan kabel negatif ini bersentuhan di dalam satu tempat, dia nggak bisa lagi ke setrum. Bisa hidup ya. Tadi kakak coba di sana bisa, sekarang di sini bisa. Kepalanya banyak gerakan. Ori ini nggak ada kepalanya, ini yang susah. Bisa. Kakak kemarin sudah temukan ini, kepala yang nggak ada. Baik, ini perhatikan. Penasaran lihatnya, warna lampunya kuning. Ya, kuning, biasa. Nanti ini kakak tinggalkan, kalian bisa coba di rumah. Ini kakak tinggalkan, kalian bisa coba di rumah. Untuk kalian nanti sebagai kelas, sebagai praktek kualitas. Baik, tadi kita sudah membahas rangkaian seri. Sekarang kita bahas rangkaian yang paralel. Yang paralel. Ya, yang paralel. Diaktif. Ingat, jangan pernah memainkan ini dalam listrik yang tegangan tinggi yang ada di rumah. Jangan pernah, bahaya. Jangan. Kalian hanya boleh menggunakan baterai karena tenaganya rendah. Ingat deh. Jangan lakukan ini di rumah dengan listrik yang ada di rumah. Jangan. Pakai aki tenaganya lumayan besar. Kalian bisa rasakan getaran listriknya kalau pakai aki karena tenaganya lumayan besar. Yang paling aman kalian bisa prakteknya menggunakan baterai. Ingat, yang paling aman prakteknya kalian menggunakan baterai. Ingat, itu kakak tekankan. Jangan pernah lakukan di rumah dengan listrik di rumah. Jangan pernah lakukan. Sekarang kita bahas rangkaian paralel. Gambarnya gimana tuh? Ya, gambarnya seperti itu. Nah, terus lampunya ada di sini dan di sini. Dengan baterainya ada di sini. Nah, sekarang ini baterainya. Dari gambar itu lihat tahu nggak? Saya bisa jelaskan nggak? Ternyata di sini dia terbagi, barangnya terbagi. Ini memang juga terbagi, tapi modelnya berbeda. Di sini dia terbagi. Harusnya dia akan berputar. Perhatikan tanda panah. Dia akan berputar begini. Arus listriknya dia akan berputar seperti ini. Setelah sampai di sini dia akan terbagi, ada yang ke atas, perhatikan tanda panah. Ada yang ke atas, ini ke atas. Nah, dari sini dia terbagi ke sini.
Tanah-tanahnya dia arus listriknya terbagi lagi, bercabang. Ini kan sealur tadi, sealur arahnya sama ke sana. Di sini dia bercabang sini. Ini rangkaian paralel. Nah, kalau sampai tarik ke sini, terus mereka sama-sama ke sini. Nah, sampai sini. Nah, terus sampai sini. Nah, sampai dia kembali lagi sampai sini. Ini rangkaiannya. Ini rangkaian listrik atau listrik ketika dia berada di rangkaian paralel. Kan dia berada di rangkaian paralel. Di mana bedanya? Perhatikan, mana bedanya antara paralel dengan rangkaian seri? Terus ini positif, ini negatif. Nah, dia negatifnya mulainya dari sini. Dan negatifnya mulainya dari sini. Dan negatifnya mulainya dari sini. Kalau rangkaian seri dia negatifnya mulainya dari sini. Dari sini dia mulai. Dari sini dia sudah mulai negatif. Nah, dari titik ini, ibaratkan ini titik sambungnya. Dari sini dia mulai negatif. Tapi kalau rangkaian paralel dia dari sini sudah negatif. Karena di sini titik sambung. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Gak ada. Pahamlah. Kelihatan yang ngerti. Tinggal satu pembahasan lagi. Kita sampai 925. Tinggal satu pembahasan lagi yang kita belum bahas. Kita habiskan ini dulu. Mantap ya. Silakan berdiri dulu. Berdiri. Mantap dan silakan berdiri dulu. Berdiri dulu. Orang belajar atas semua itu sudah selamat enggak? Nah, ada yang belum? Baca dulu mas. Berarti terburu-buru ke sekolah. Semangatnya di awal saja. Kalau nggak makan, akhirnya lemas nih. Aku makan Pak. Nggak makan lemas. Lagi capek apa? Tadi di jalan cepet kan. Kan selain pakai motor kan enak. Kalau dia sudah selesai. Ya, lepaskan dulu, gerak-gerak aja supaya enggak. Gerak dikit. Ya, lemaskan. Kalau ada yang pegang lemaskan. Pecahkan dikit bisa. Sekarang pembahasan kita sudah sampai di rangkaian seri dan rangkaian paralel. Lemaskan, silakan. Kita tinggal satu pembahasan manfaat listrik bagi kehidupan kita sekarang. Yang nyata yang kita lihat, ada yang terbayangkan enggak manfaat listriknya? Apa? Aku bukan jelas. Apa? Ya, gerak. Gimana? Ada perubahan enggak? Gerak ini. Sudah jelas ya. Kita sampai pembelajaran di akhir. Kita membahas tentang
manfaat listrik yang ditemukan oleh Faraday di kehidupan nyata kita. Di kehidupan nyata kita. Di kehidupan nyata. Ada yang tahu lah manfaat listrik yang kalian sudah rasakan? Kalian di rumah kemungkinan sudah memakai, tetapi tidak tahu apa yang kalian pakai itu sebenarnya. Ya, jadi lampu itu manfaat listriknya. Di lampu yang lain manfaat listrik tadi. Manfaat dari listrik hingga sampai ke rumah kalian. Tadi di lampu, sudah bilang. Yang lain selain lampu ada nggak? Untuk masak nasi. Masak, ya masak nasi bisa. Ngecas. Deh, Tapi wifi. ngecas sampai. Terus pipi. Nggak bisa. Sekarang maju tuliskan salah satu dari manfaat listrik yang kalian bisa. Dari Ida, tulis Ida. Apa yang kamu tadi sebut tadi bisa? Mana lampu? Tulis ini lampu. Tulis Ida. Tulis Ida, dari Ida. Tulis satu Ida. Kalian semua menang nanti. Kalian semua menang. Kalian semua tenang. Ayo, siapa lagi yang mau? Cepat. Ya, silakan maju. Mas Kilo, ya silakan. Nah, satu. Manfaat dari listrik. Ya, manfaat dari listrik. Tulis. Kalau kalian di akhir kalian sulit, karena ada yang sama nanti. Gak boleh sama. Gak boleh sama. Kalian di akhir. Kalau kita cepat, majunya cepat saja. Ya, tulis. Silakan tulis. Ya bisa. Sampai manfaat listrik di rumah. Cepat, kalau kalian majunya di akhir, kalian susah memilih karena ada yang sama nanti. Ya, gitu. Ya. Terus, siapa lagi yang mau? Sekarang, nih, videonya terus nih. Ya, silakan kalau maju. Kalau ingat, kalau maju di akhir kalian susah milih. Karena banyak yang sudah memilih. Untung Yuda di depan. Untung Yuda di depan. Kalau sudah ada pilih lampu apa yang mau pilih Yuda? Pisahkan jarinya. Aku yang habis. Hai, lagi berarti. Nanti jangan setengah baju. Nah, masak nasi udah ada yang di. Sekarang yang lain lagi. Ayo. Masak air. Bagus. Ternyata ada di sini nih. Silakan maju. Jangan minta. Nanti tutup Ada dalam pikiran mereka. Tapi kalau sudah banyak, apa?
maju lo. Apanya? Ya, silakan. Kalau mau PSC silakan. Apa? Bapak belum? Iya. Aku mah. Iya, tinggal bapak lagi. Bapak lagi satunya. Isi kok. Di awal Bapak sudah sebutkan Pak, coba. ini dua orang, Pak. Jawab. Dua orang. Dua orang. Buat apa Yuda? Sampai aja dulu. Bapak sebutkan. Kalau mau ke WC, silakan ke WC. Kita belum jam pulangnya belum. Jam 9.25 kita pulang. Ya, silakan Bapak silakan. Jangan istirahat jangan luar. Kalau mau ke WC silakan ke WC dulu. Ya, sakit begitu bawa kaki. Kalau sakit kaki juga sakit lagi kan kalau bawa kaki udah. Kalau misalkan dia di itu baterainya dia sendiri sakit dia bisa kembali dia sama dengan aki. Kalau di mobil kan untuk menghidupkan mesin mobil dia aki juga. Untuk menghidupkan mesin mobil dia untukkan aki. Motor ada aki juga. Ada aki kering, ada aki basah kedua. Ada aki kering, ada aki basah. Di antara kalian ada nggak yang lahir sebelum ada lampu? Nggak ada. Dia lahir sebelum ada lampu. Nggak ada. Kakak dulu tinggalnya di kampung. Di kampung. Tumbang Tungku. Tahu nggak Tumbang Tungku? Tumbang Tungku. Jalannya nih. Waktu itu 2000 berapa? 2007. Kalau di kampung itu kalau sudah malam gelap semua nih, gelap semua, nggak ada lampu kan. Kalau di kampung kan gitu, genset dulu nggak ada. Kalau di kampung kan hari itu, ya mesin dumping ada, cuman ada beberapa orang yang memilikinya. Mesin dumping saat itu kan, ya mesin dumping saat itu agak mahal, Lebih malah mesin dumping bisa sampai 9 juta. Mahal kan mesin dumping? Ya, dulu kan susah dapetin uang. Kalau di kampung orangnya rata-rata kerjanya cuma apa? Ya, emas satu. Ya, pertanian. Sama perkebunan. Kayu, lembah kayu, kerjaan orang kampung kan gitu aja. Jadi ya, cari ikan di danau. Ya, jualannya kecil-kecilan kalau di kampung. Iya, kalau kayak snack. Jadi susah ngumpulin nggak ada. Dari kampung nggak ada toko.
Yang ada warung biasa yang Iya, warung. kecil yang jual snack, jual es batu dan lain-lain. Itu aja Ya, yang aku masuk. buat aku yang kecil sih. Ya, apa waktunya dia? Apa waktunya dia? Hah? Wih, jauhnya indah. Terus kalau malam hari kalau di kampung dulu gelap, gelap. Gak ada lampu. Gak ada lampu. Kalau sudah tengah malam gelap luar biasa. Nah, apa di sana? Bapak, pasti kalau yang kecil-kecil itu pasti langsung tidur, Pak. Ya, langsung tidur. Ayo, Orang mereka tidur. takut keluar. Lampunya dulu cuma pakai itu apa namanya? Kayak lampu tembok gitu, Pak. Iya, lampu tembok bisa. Sumbu, sumbu tahu nggak sumbu? Tahu, aku yang dari sana. Iya, yang pakai kaleng susu, terus ada pengantaran di sana. Oh iya, itu. Kamu Iya. yang ini aku Iya. tembok itu namanya. Ya, lampu tembok kan. Keluar. Lampu tembok. Nah, kalau malam tuh gelap, takut semuanya orang. Ada yang tahu nggak kampung desa Tumbak Kuku? Yang tunggal, yang tunggal. Ya, tahu dia tunggal, dia tunggal. Ya, nah, dia pernah tanah dia tunggal. Setelah dia tunggal, setelah desa dia tunggal, terus kesananya ke hulunya ada desa Tewakeran. Tahu nggak? Tewakeran. Dekat dia tunggal tuh kalau ke hulunya ada desa Tewakeran. Setelah desa Tewakeran baru desa Tumbang Kuku, desa Wafat. Dulu 2007 dia nggak ada listrik, gelap nih kalau malam gelap. Kalau kalian anak-anak kecil kayak kalian takut kalau jalan malam. Berarti langsung tidurnya, Pak. Ya, ada yang masuk tidur, takut kalau jalan malam. Sampai tidur. Ada juga Pak, kalau penting minta ditemani. Kalau kencing minta ditemani orang tua. Itu. Udah pasti berjuang kan? Berjuang. Masa kecil mereka. Ya. Ya. Ya, kakak kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Ini mau kuliah kan? Mau kuliah apa mau gimana? Nih, cita-citanya jadi apa nih? Ada kakinya dong, jangan ini. Ya, bisa. Kaki lagi ke depan kaki. Ya. Ya. Mau jadi apa? Ya, bagus. Ada cita-citanya mau jadi polisi. Jadi dokter, udah jadi dokter. Luar biasa. Pesan kakak, ingat pesan kakak. Kalau ada cita-cita, belajarnya sungguh-sungguh dari sekarang. Kejar cita-citanya. Banggakan orang tua kalian yang sudah memperjuangkan sekolah kalian. Kalau ada orang tuanya yang kerja di hutan itu lebih parah. Bisa digigit ular mungkin, bisa digigit ular mungkin. Apalagi yang bahaya yang bekerja di hutan. Ya, kalau emas bisa terjadi di granit, bisa langsung mati. Bisa. Ya, makanya kakak pesankan kalian, berilah hadiah untuk perjuangan orang-orang tua kalian yang kerja itu, yang kerja memperjuangkan kalian. Kalian nggak tahu bagaimana prosesnya mereka mendapat perjuangan. Kalian nggak tahu. Kalian hanya tahu minta. Ya, seperti tidak terus. Kalian hanya tahu minta. Kalau sudah sekolah kan,
kita bikin kawan kita untuk belajar. Ada yang bisa kan? Fish. Ada bisa. Ada yang mau? Ada yang mau? Maju ke depan, maju ke depan. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Boleh dari pukul juga. Kalau maju ke depan. Aman. Jangan tak. Akan minta satu orang atau kakak tunjuk nih. Atau kakak tunjuk. Duduknya kok. Tunjuk jalan. Akan tunjuk temannya nanti kakak tunjuk kamu. Dari tempat duduknya kok. Nah. Dek, kamu dek. Makan. Maju dulu. Untuk kembali. Ya, bisa nggak? Ini ada sih. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Silakan minta foto dulu. Silakan minta foto dulu. Ya, silakan. Tasnya terus. Silakan minta foto.